Dan submateri yang akan kita bahas adalah gerak vertikal. Sebelum kita bahas lebih jauh, coba kita perhatikan gambar ini. Ya, ini gerak benda saat dilempar ke atas. Nah, apa yang akan terjadi? Iya, jadi bola akan kembali lagi ke tanah atau ke lantai. Nah, dalam fisika, gerak bola saat dilempar ke atas dan kembali lagi ke tanah atau ke lantai disebut dengan gerak vertikal. Jadi apa itu gerak vertikal? Jadi gerak vertikal itu adalah gerak lurus, ya. Jadi gerak vertikal itu adalah gerak lurus berubah beraturan dengan arah vertikal dengan percepatan yang konstan. Nah, kenapa termasuk gerak lurus berubah beraturan? Nah, sesuai yang udah kita bahas minggu lalu bahwa ciri untuk gerak lurus berubah beraturan itu adalah pertama, kecepatannya berubah secara beraturan, dan yang kedua, percepatannya konstan. Nah, kecepatan benda saat gerak vertikal itu juga dipengaruhi dengan percepatan yang konstan. Berapa nilainya? Yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Atau kalau nanti dalam soal tidak dikasih tahu ya nilai G-nya berapa, maka anggaplah dia 10 meter per sekon kuadrat. Kenapa dianggap 10? Kita genapkan untuk mempermudah perhitungan. Itu alasannya ya. Oke, berarti nanti persamaan untuk gerak vertikal itu ya sama dengan persamaan untuk gal BB karena dia termasuk dalam gerak lurus berubah beraturan. Oke, tinggal kita ganti aja nanti ya nilai percepatan untuk gerak vertikal itu kan yang mempengaruhi adalah percepatan gravitasi. Berarti kita gantikan A dengan G. Ya, kemudian jarak untuk arah gerak horizontal ya itu kita gantikan dengan ketinggian, bisa bisa H bisa Y ya, anggaplah ini H ya, jadi nanti H sama Y sama ya. Oke, berarti persamaannya jadi gimana nih untuk gerak vertikal? Berarti untuk persamaan yang pertama VT sama dengan V0 plus minus G kali T. Yang kedua berarti H sama dengan, anggaplah dia melempar ada di tanah, berarti H0 nya nggak ada ya, langsung aja V0 kali T plus minus setengah GT pangkat 2. Dan yang ketiga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2G kali Y. Oke, kali H aja karena tadi H. Oke, nah inilah dia 3 persamaan yang berlaku untuk gerak vertikal ya. Nah, kapan kita gunakan positif? Rumusnya ini positif tambah, yaitu saat gerakan benda itu searah dengan percepatan gravitasi. Nah, karena percepatan gravitasi itu arahnya menuju ke pusat bumi, berarti kita gunakan tanda positif ini saat gerakannya ke bawah. Ya, dan kapan kita pakai negatif? Berarti saat gerakannya ke atas. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan ke jenis gerak vertikal. Oke, untuk jenis gerak yang pertama itu adalah gerak jatuh bebas atau GJB. Yang kedua, gerak vertikal ke bawah. Yang ketiga, gerak vertikal ke atas atau GVA. Nah, untuk membedakan antara GJB dengan GVB, ya, gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal bawah, coba perhatikan gambar ini. Manakah yang termasuk GJB, manakah yang termasuk GVB? Ya, ini berarti buah kelapanya jatuh ya. Kalau jatuh seperti ini berarti tanpa kecepatan awal gambarnya. Sedangkan ini adalah saat orang mendribble bola basket. Kalau kita mendribble berarti kita kasih gaya. Kalau kita kasih gaya berarti akan ada kecepatan awal. Ya, jadi ini bedanya kalau untuk buah kelapa ini dia jatuh tanpa kecepatan awal, sedangkan gambar orang mendribble bola ini berarti dia ada kecepatan awalnya. Ya kan? Berarti mana yang termasuk GJB? Berarti ini ya. Kenapa ini? Ya karena GJB itu adalah gerak benda ya yang jatuh dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Makanya untuk gerak ini pada buah kelapa ini itu adalah termasuk GJB. Sedangkan GVB itu gambar yang ini.
Jadi ingat ya, perbedaan GJB sama GVB hanya pada kecepatan awalnya. Ya, jadi kalau kecepatan awalnya 0 itu adalah GJB, sedangkan kecepatan yang awalnya tidak 0 itu adalah GVB. Oke, paham ya? Nah, berarti persamaan nanti yang berlaku pada GJB, tinggal kita ambil persamaan gerak vertikal tadi kan udah kita bahas nih. Berarti tinggal kita masukkan nilai V-nya 0, V0-nya 0, berarti rumusnya jadi gimana? Nah, untuk rumus yang pertama, tadi kan rumus pertamanya VT sama dengan V0. Berarti ini ke bawah GJB ya, berarti arahnya positif. V0 tambah G kali T, berarti V0 0, berarti rumusnya jadi VT sama dengan G kali T, ya kan? Oke, nanti tergantung nih yang ditanya apa. Kalau misalnya ditanya VT tinggal G kali T, tapi kalau misalnya nanti yang ditanya adalah T dan VT nya udah ada, berarti langsung aja VT dibagi dengan G, ya. Oke, untuk persamaan yang kedua yaitu H sama dengan V0 tambah G kali T, setengah GT pangkat 2. Oke, berarti karena V0 nya 0, rumusnya jadi setengah GT pangkat 2. Ya, tergantung kalau ditanya H berarti rumusnya udah langsung. Kalau ditanya adalah T, berarti ini nanti kali lawannya bagi, ya, berarti 2H per G itu T pangkat 2. Berarti kalau mau cari T lawan kuadrat adalah akar, berarti akar 2H per G, ya. Ini dia persamaannya. Oke, yang ketiga, kalau seandainya dia tanya VT kuadrat, berarti tadinya kan rumusnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2G kali Y atau kali H. Berarti karena V0 nya 0, berarti langsung rumusnya 2G kali H, ya kan? Oke, kalau yang ditanya VT nya, berarti lawan kuadrat adalah akar, berarti akar 2G kali H. Paham ya? Jadi tergantung nanti apa yang ditanya. Intinya persamaan dasarnya adalah ubah V0 nya menjadi 0, ya. Paham kira-kira? Oke, dengan H itu ketinggian satuannya meter, ya, dan V0 itu kecepatan awal 1 meter per sekon, VT kecepatan akhir 1 meter per sekon, G percepatan gravitasi. Ingat, nanti kalau nggak ada dalam soal berarti nilainya 10, dan T itu adalah waktu. Agar Ananda lebih paham, sekarang kita bahas contoh soal yang pertama. Sebuah kelapa jatuh dari pohonnya, berarti ini V0 nya 0, ya kan? Termasuk GJB. Setinggi berarti hanya 2 meter. Tentukan waktu yang dibutuhkan, berarti ini tanya adalah T untuk sampai tanah bila gesekan udara diabaikan. Oke, kita jawab. Berarti kita gunakan persamaan yang mana? 1, 2, atau 3? Iya, 2 ya. Berarti setengah GT pangkat 2. Nah, boleh kalian langsung tadi pakai yang T akar dari, ya. Tapi kalau ibu lebih baik sih masukkan aja satu-satu. Kenapa? Supaya kita nggak menghafal banyak rumus, ya. Tinggal kita masukkan aja nilainya. H tingginya 2, berarti setengah. Ingat G kalau ada dari soal 10, dan ini tetap T kuadrat. Berarti 2 sama dengan 5T kuadrat. Berarti T kuadrat sama dengan 2 per 5. Berarti T kuadrat sama dengan, berarti 20 per 5, ya, 0,4 ya maksudnya, ya. Kemudian lawan kuadrat itu akar, berarti akar 0,4. Berapa tuh? 0,63 sekon. Gimana dengan contoh soalnya? Paham ya? Oke, kalau paham, untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan soal latihan 1. Kita lanjutkan ke jenis gerak vertikal yang kedua, yaitu gerak vertikal bawah. Nah, seperti yang dijelaskan tadi di awal ya, bahwa gerak vertikal bawah itu gerak benda yang jatuh dari ketinggian tertentu dengan kecepatan awal. Ya, jadi ingat kecepatan awalnya tidak boleh sama dengan 0. Kalau 0 berarti GJB.
ya. Dan ini persamaannya yang berlaku, ya. Jadi semua persamaan untuk gerak vertikal yang udah kita bahas berlaku di sini, ya. Tanda yang kita gunakan positif, kenapa? Karena arahnya menuju ke pusat bumi. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Bola dilempar vertikal ke bawah dari sebuah bangunan bertingkat dengan kelajuan awal, berarti ini ketahui adalah V0 10 meter per sekon, dan tiba di tanah setelah, berarti T-nya 2 sekon. Tentukan kelajuan bola ketika menyentuh tanah, berarti yang ditanya adalah VT. Berarti kita gunakan persamaan yang mana? Ibu jawab di sebelah sini ya, biar cukup. Ada V0, ada T. Kita lihat yang ada V0 dan ada T. Langsung persamaan 2, mudah ya. Jadi kita seperti menyusun puzzle, kita cocokkan mana yang paling pas. Ya, VT, V0 tambah G kali T. V0-nya 10, G-nya kalau nggak ada dari soal berarti 10, T-nya 2. Berarti 10 ditambah 20, berarti VT sama dengan 30 meter per sekon. Mudah ya. Sekarang untuk menguji pemahaman kalian tentang gerak vertikal ke bawah, kalian kerjakan soal latihan 2. Kita lanjutkan ke jenis gerak berikutnya, yaitu gerak vertikal atas. Ya, jadi gerak vertikal atas itu adalah gerak suatu benda yang dilempar ke atas dengan kecepatan awal. Ya, dan persamaan yang berlaku pada gerak vertikal atas ini adalah semua persamaan pada gerak vertikal. Ya, sama persis dengan gerak vertikal bawah, hanya saja kalau gerak vertikal bawah dia positif, gerak vertikal atas dia negatif. Ya, karena gerakannya berlawanan dengan arah percepatan gravitasi bumi. Paham ya? Nah, untuk lebih memahami perbedaan antara gerak vertikal atas, gerak vertikal bawah, dan GJB, perhatikan gambar untuk gerak vertikal ini. Ya, jadi ini ceritanya benda dilempar ke atas. Nah, kalau kalian perhatikan berarti kecepatan benda semakin berkurang. Ya, jadi kalau benda dilempar ke atas, kecepatan benda semakin berkurang dan sampai pada titik tertinggi, kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. Jadi ingat kata kuncinya ya. Untuk mencapai kecepatan tertinggi, ya, kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. Jadi benda berhenti dulu baru bisa diukur nih kan kecepatan ketinggiannya. Ya, jadi di sini catatannya adalah untuk Hmax itu nanti kecepatan akhir sama dengan 0. Ya, jadi nanti dalam soal dia nggak akan bilang. Dia hanya bilang bahwa benda mencapai ketinggian maksimum. Jadi kita harus ngerti bahwa VT sama dengan 0. Ya, jadi ceritanya untuk gerak dari A sampai ke D ini adalah gerak vertikal atas. Ya, dan di sampai titik D ini kan bendanya berhenti. Sesaat berhenti baru dia turun. Nah, proses yang setelah dia berhenti dan turun itu namanya gerak vertikal bawah. Ya, hanya saja tanpa kecepatan awal. Ya, berarti untuk gerak vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal itu sama dengan gerak jatuh bebas. Ya. Jadi ini adalah GJB karena tanpa kecepatan awal. Nah, perhatikan ini G-nya kan dia menuju ke pusat bumi. Berarti nanti yang gerakannya ke bawah itu persamaannya positif dan untuk yang ke atas persamaannya negatif. Ya, berarti hanya untuk GVA lah yang dia negatif. Sedangkan GJB dengan GVB itu positif. Sampai di sini paham ya? Oke, agar lebih paham kita bahas contoh soal kita yang ketiga. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kelajuan awal. Berarti dikasih tahu V0 kelajuan awalnya itu adalah 20 meter per sekon. Tentukan ketinggian maksimum yang dicapai bola tersebut. Nah, ini ya, ketinggian maksimum kata kuncinya. Berarti VT sama dengan 0. Ya, yang ditanya itu adalah Hmax atau ketinggiannya. Oke, berarti kita pakai persamaan yang mana nih? 1, 2, atau 3? Oke, pakai yang ketiga. Oke, kita coba yang ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2G kali H. Hanya Hmax, berarti VT-nya 0, ya kan? V0-nya 20 kuadrat. G-nya kalau nggak ada di soal berarti 10. HM yang ditanya.
Oke, negatif 20 HM berarti kembali jadi positif ya, sama dengan 20 kuadrat 400. Oke, kita lanjut di sini, berarti HM sama dengan, ini bisa langsung sederhana, 40 bagi 2 berarti 20 meter. Mudah ya? Alhamdulillah. Tuntas sudah pembahasan kita hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Tapi kalau misalkan ada yang belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan untuk menguji pemahaman kalian, silakan kerjakan latihan 3 ini. Selamat mengerti.